Selamat malam Bapak Ibu Sidang Jemaat GPD Karmel Makassar yang saya kasihi. Kita berjumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab. Tapi sebelum kita lebih jauh, mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk perkenanan-Mu. Kami semua dalam keadaan sehat dan dimungkinkan, diperkenankan untuk dapat menikmati kebenaran firman-Mu melalui program pendalaman Alkitab ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan menguasai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, bahkan mengurapi semua jemaat yang mengikuti pendalaman Alkitab ini walaupun secara virtual, agar kami benar-benar boleh menikmati persekutuan dengan firman-Mu. Kami boleh menikmati kekuatan firman-Mu, kami boleh menikmati bahwa firman-Mu menimbulkan iman, memperkuat semangat dan pengharapan kami di dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan Engkau berfirman melalui program ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita berada di hari-hari yang sangat berat rasanya. Setiap saat kita membutuhkan firman. Terlebih lagi dalam situasi seperti ini, kita harusnya semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, semakin mengarahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan, dan membuka telinga, membuka diri untuk firman Tuhan. Saya berharap melalui PA ini kita boleh bukan sekedar mengerti bagian-bagian pasal, ayat, dan seterusnya, tapi boleh mengerti isi hati Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti bagaimana Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita, bukan hanya soal hari ini, tidak hanya untuk 1-2 tahun ke depan, tapi sampai pada kekekalan. Nah, malam ini merupakan seri yang ketiga. Saya berbicara tentang satu topik, satu judul, menuju puncak. Pada serial yang lalu, kita telah melihat ada puncak-puncak yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada puncak-puncak yang Tuhan ingin bawa kita untuk menikmati keindahan puncak-puncak itu. Sama halnya dengan ketika Tuhan membawa keluar umatnya dari Mesir menuju ke tanah yang baik dan luas itu. Tanah itu bergunung-gunung. Ada puncak-puncak di sana. Puncak Gunung Moria, puncak Bukit Sion, puncak Bukit Karmel, dengan segala keindahan, dengan segala panorama ilahi yang terjadi di puncak-puncak itu. Demikian pula lah Tuhan ingin membawa kita pada puncak-puncak yang Tuhan sediakan. Pada serial yang lalu kita mendengarkan, pertama ada puncak secara rohani. Saya tidak akan mengulang kembali. Saudara bisa memperhatikan dan memutar kembali, mengikuti di YouTube tentang serial yang lalu. Yang kedua, ada puncak secara lahiriah, di mana potensi kita secara manusia akan mencapai puncak. Bahkan berkat-berkat yang Tuhan siapkan akan mencapai puncak dengan tujuan kita menjadi berkat. Sebagaimana Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui bangsa yang lahir dari keturunan Abraham, demikian pula lah kita. Tuhan memanggil, Tuhan memilih, Tuhan bawa kita pada jalan-jalannya, pada puncak-puncak yang Dia sediakan untuk menerima keindahan puncak-puncak itu, termasuk puncak anugerah, puncak berkat Tuhan, supaya saya dan saudara menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang kita maju kepada apa yang menjadi tanggung jawab orang percaya, tanggung jawab kita yang telah diselamatkan, kita yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa,
dari kehidupan dunia yang gelap ini kepada terangnya yang ajaib. Sebagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, saya percaya sebenarnya dengan kekuasaan dan kemahakuasaan Tuhan, Tuhan dapat saja hanya dengan sekejap mata memindahkan bangsa ini dari Mesir ke tanah perjanjian itu. Tapi Alkitab berkata, bukan itu cara yang Tuhan tempuh. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17, Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang belantara. Walaupun ada jalan yang pendek yang bisa mereka tempuh. Jadi bukan cuma Tuhan memindahkan dari Mesir langsung ke Kanaan. Melalui jalan pintas sekalipun Tuhan tidak menginginkannya. Tuhan membawa mereka begitu panjang berputar di padang belantara untuk melihat sejauh mana respon umat Tuhan terhadap janji Tuhan, sejauh mana tanggung jawab mereka mengikuti rencana Tuhan untuk masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian dengan puncak-puncak yang indah di sana. Dari Mesir ke tanah Kanaan hanya akan terrealisasi jika Musa dan umat Tuhan merespon secara positif rencana Tuhan yang indah itu. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab, sebagai wujud respon kita terhadap rencana Tuhan yang luar biasa ini? Yang pertama, mulailah berjalan, teruslah berjalan, bahkan mendaki tanpa beban dan dosa yang membebani, yang merintangi, yang menghalangi perjalanan kita. Kita perlu berjalan, kita perlu melangkah. Ada pepatah Tionghoa yang mengatakan, kita berjalan 10 meter dan berjalan 10 kilometer harus dimulai dengan langkah pertama. Harus memulai perjalanan itu. Maka marilah kita mulaikan perjalanan kita, dan jangan berhenti dalam perjalanan itu. Walaupun ada rintangan, ada laut teberau, ada air pahit di Marah, ada bangsa Amalek yang menghadang, ada kesulitan-kesulitan di padang gurun, ada kondisi seperti ketiadaan air, ada rangsangan-rangsangan seperti umat Tuhan ingin makan daging dan bosan terhadap mana. Tetapi jangan kita membiarkan diri kita terpengaruh dengan hal itu, lalu kita berhenti dalam perjalanan kita. Mari kita terus berjalan, mari kita terus melangkah, mari kita menunjukkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab. Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Mulailah berjalan. Waktu lalu kita melihat Markus 10 ayat 28 sampai 31. Ada orang yang terdahulu dan ada yang terkemudian. Tetapi yang terdahulu ini menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Mengapa yang terkemudian menjadi terdahulu? Tentu saja dia terus berjalan, barangkali perlahan tapi pasti. Sementara yang tadinya terdahulu berhenti, stuck, atau bahkan mundur, sehingga dia tidak mencapai puncak yang Tuhan sediakan. Mari kita membaca Ibrani 12 ayat 12 mulai. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15, jagalah
supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau kita perhatikan, ketika penulis surat Ibrani ini berbicara dari ayat 1 untuk kita berlomba dalam perlombaan yang wajib, maka pada ayat 12 kita diajak, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Artinya apa? Ibarat tubuh ini, kita bisa berlari dengan baik dengan lutut yang kokoh, yang seiring juga dengan tangan yang kuat. Maka mari kita perkuat bukan fisik kita, tetapi rohani kita. Kita perkuat untuk dapat berjalan, untuk dapat berlomba. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tapi menjadi sembuh. Jangan kiranya di antara kita ada yang rohaninya seperti orang yang pincang. Kita akan kesulitan untuk berjalan. Kita akan mendapatkan kesusahan ketika kita mendaki. Tapi biarlah kita dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, dan rohani yang kuat, kita berjalan, kita berlomba, kita mendaki untuk mencapai puncak. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang kuat secara rohani? Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara ingat ayat 1, mari kita berlomba tanpa beban, tanpa dosa yang merintangi. Perhatikan orang-orang yang berlomba dalam perlombaan. Sekarang sedang ada Olimpiade 2020 di Tokyo yang diadakan tahun 2021. Saudara bisa melihat ketika orang berlomba di perlombaan lari, mereka menggunakan busana yang seminim mungkin. Untuk apa? Supaya diharapkan seminim mungkin juga halangan yang dapat mengganggu perlombaan mereka. Apalagi dalam kolam renang. Tidak ada yang di kolam renang berenang dengan memakai daster misalnya. Laki-laki menggunakan jas. Karena itu akan membebani, akan merintangi mereka. Sama dengan di perlombaan lari. Maka dalam perlombaan iman, dalam perjalanan iman, mari dosa-dosa yang membuat kita tidak kudus. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Tuhan yang menolong kita, yang akan membawa kita pada puncak yang Dia siapkan. Hidup berdamai dengan semua orang. Jangan ada kesalahan kita yang membuat kita tak berdamai dengan orang lain. Bahkan jangan ada kesalahan orang lain yang kita simpan dalam hati. Itu akan menjadi beban kita, karena kita menyimpan dendam, kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan, tadi ada kalimat akar pahit yang tumbuh dalam kehidupan. Jangan sampai ada. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Lalu ayat 16, jangan ada orang yang menjadi cabul. Percabulan adalah dosa. Hidup dalam percabulan akan merintangi perjalanan kita. Nafsu-nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungan dengan sepiring makanan. Ternyata Alkitab mengkategorikan itu semacam percabulan. Apa hubungannya makanan dengan percabulan?
Karena kita lebih mementingkan makanan, kepuasan jasmani daripada kepuasan rohani yang datangnya dari Tuhan. Maka dengan cara begitu kita seperti berbuat cabul secara rohani. Semua perilaku-perilaku, baik percabulan secara fisik, perzinahan secara fisik, maupun percabulan atau persinahan secara rohani, yang lebih mementingkan hal-hal duniawi, mementingkan makanan minuman daripada hal-hal rohani. Mari kita buang itu, karena itu yang justru menjadi penghalang bagi kita dalam perjalanan, apalagi perlombaan. Lebih lagi kalau kita mendaki, itu menjadi beban yang berat bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, analogi, gambaran seperti Esau yang hidup dengan nafsu yang rendah. Pada akhirnya dia sadar, tapi dia tidak beroleh kesempatan lagi. Walaupun dia cari dengan air mata, tapi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sudah tidak ada lagi. Maka dia tidak memperoleh hak kesulungan itu. Ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita seperti Esau, mau memperbaiki kesalahan setelah kita sadar, tapi sudah tidak ada kesempatan. Barangkali karena kita sudah tidak berdaya, bahkan barangkali mungkin kita sudah kehilangan ingatan bagaimana kita mau sadar dan memperbaiki kesalahan. Maka mulai dari sekarang, mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk berjalan, terus berjalan, jangan pernah berhenti, apalagi kembali ke belakang, kembali ke Mesir. Tetapi ingat, dalam perjalanan kita, mari kita berjalan, kita berlari, kita berlomba, dan mendaki tanpa beban, tanpa dosa yang merintangi kita. Karena itu akan mempersulit untuk kita mencapai puncak yang Tuhan sediakan. Di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima berkata begini: siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pemazmur mempertegas bahwa untuk dapat mendaki, mencapai puncak di atas gunung Tuhan, pada puncak-puncak yang Tuhan sediakan, di mana di sana ada keindahan-keindahan, kita seakan mencapai puncak persekutuan dengan Tuhan, mencapai puncak kasih karunia, berkat dan anugerah Tuhan, mencapai puncak otoritas dan kekuatan ilahi. Siapakah yang dapat mencapai puncak itu? Siapakah yang dapat berdiri bersanding dengan Tuhan di tempat kudusnya? Orang yang bersih tangannya, perbuatannya, tindakannya, perilakunya, murni hatinya, tidak ada niat hati. Di hati kita tidak tersimpan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan tidak membiarkan hidup kita ini masuk ke area tipu muslihat dan bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Sekarang kita perhatikan Ibrani 12 ayat 2. Kita kembali ke ayat 2. Setelah ayat 1 lalu kita meloncat ke ayat 12 sampai 17. Mari kita kembali ke ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan perjalanan iman,
melakukan perlombaan iman itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, di dalam perjalanan iman, dalam perlombaan iman, mari kita melakukan perjalanan itu dengan fokus kepada Tuhan. Mata kita yang tertuju kepada Tuhan, yang dengan fokus kepada Tuhan, Dia memimpin kita dalam iman, dan Dia membawa iman kita pada kesempurnaan. Apa yang kita pandang pada Yesus? Mata yang memandang kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan secara khusus, kepada Tuhan yang dengan mengabaikan kehinaan, rela memikul salib, ganti sukacita. Dia pikul salib, Dia terima kehinaan, karena ada satu hal yang tersedia di belakang salib. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang dalam perjalanan kita berhenti, bukan sekedar karena lelah. Kita bahkan menoleh ke belakang karena kita tidak rela memikul salib. Kita berat dihina oleh orang-orang. Tapi dalam perjalanan ini kita diajak, marilah kita melakukan perjalanan. Marilah kita melakukan perlombaan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Walaupun dihina, walaupun berat salib itu, Dia pikul, dan di baliknya ada sukacita yang disediakan, dan Dia menikmati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di tempat lain dikatakan bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Kita berjalan dalam iman, kita berjalan dengan iman, kita berjalan bukan dengan penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7 dalam terjemahan lama dikatakan, karena perjalanan kami dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ketika kita berjalan dengan penglihatan berdasarkan kasat mata, maka kita akan melihat tantangan-tantangan, halangan-halangan, rintangan-rintangan yang membuat kita mengambil kesimpulan susah kita maju, sulit untuk kita mendaki, payah untuk kita berlomba. Tapi kalau kita tidak menggunakan mata jasmani, walaupun saya tidak berkata mata jasmani itu tidak penting, penting. Tapi jangan dengan apa yang kelihatan kasat mata, di pelupuk mata, akan menghalangi perjalanan kita. Mari kita berjalan dengan iman, berlomba dengan iman, terus hidup di dalam iman. Karena Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat, dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ternyata hidup kita ini, kualitas hidup kita, bahwa kita akan hidup dengan kehidupan yang benar, itu adalah karena iman kita, karena percaya kita, bukan karena hal-hal lain. Makanya dalam Roma 1 ayat 17, Rasul Paulus berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, izinkan firman Tuhan ini menumbuhkan iman. Karena iman datang dari pendengaran.
Pendengaran akan apa? Bukan pendengaran tentang kabar-kabar yang membuat kita ketakutan, kabar-kabar yang justru melemahkan imun, kata kedokteran, dan bakal melemahkan iman kita. Tapi mari kita buka hati untuk dengar firman Tuhan. PA ini diadakan untuk mengarahkan kita semakin tertuju kepada firman Tuhan, semakin terpusat kepada firman Tuhan. Sebab dengan melihat firman Tuhan, kita melihat Tuhan di sana, kita melihat rencana Tuhan di sana, kita melihat seperti apa Tuhan terhadap kita, kita melihat keindahan-keindahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, jadi tanggung jawab kita, respon kita terhadap rencana Tuhan yang akan membawa kita pada puncak-puncak yang Dia sediakan. Mari kita mulai berjalan, terus berjalan, bahkan berlomba, tanpa beban dan dosa yang merintangi kita. Sebaliknya, mari kita berjalan dengan iman, kita bergerak dengan iman, hidupkan iman kita. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, ada banyak hal yang menggoncangkan iman kita. Tapi atas nama firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Kita lanjutkan pada episode berikut 2 minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu melalui pendalaman Alkitab ini. Kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk kami dapat menunjukkan tanggung jawab, respon positif kami terhadap rencana Allah untuk terus maju, berjalan, berlomba, berlari tanpa beban, tanpa dosa. Ketika ada dosa-dosa yang merintangi kami, ampunilah kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, karena tanpa kekudusan kami tidak dapat memandang Tuhan. Tanpa kekudusan kami tidak dapat mendaki dan berdiri di puncaknya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu membersihkan kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih untuk kekuatan firman-Mu yang menumbuhkan iman dalam kehidupan kami, untuk kami hidup. Kami berjalan bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Haleluya. Amin.